وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah faslun wala laisa lil mu'takifi bai'un wala syira'un illa lima la budda minhu kat-ta'ami wa nahwihi. Wala ahsan. Qala rahimahullah wa laisa lil mu'takif bai'un wala syira'un illa lima la budda minhu kat-ta'ami wa nahwihi. Tidak boleh bagi mu'takif, dari orang yang lagi i'tikaf, tidak boleh jualan, tidak boleh pula beli, kecuali untuk hal yang dia harus melakukannya, seperti makanan, mencari makan, beli makanan, beli hal yang menunjang buat dia, menunjang buat i'tikafnya dan kehidupan i'tikafnya. Itu boleh. Jadi gimana tanzilnya di kenyataan? Kalau dia pengen beli sesuatu yang tidak ada kaitan dengan i'tikafnya, maka itu asalnya tidak boleh. Artinya maksudnya tidak boleh adalah itu bisa menggugurkan i'tikaf dia. Kalau buat beli makanan itu pun dilihat gitu loh. Makanan apa? Kalau misalnya antum nggak ada kebutuhan untuk beli makanan karena udah makan, udah glamor di muslimin banyak misalnya, udah tinggal makan di sini, antum nggak usah lagi. Misalnya di muslimin bagi peserta i'tikaf yang sudah terdaftar itu makan malam ada, makan sahur ada. Tapi pas habis makan malamnya mungkin ba'da tarawih misalnya, sudah ada disiapin misalnya, buat antum juga disiapin karena antum terdaftar. Namun malas udah biasa ke warteg Bahari, akhirnya antum pergi ke warteg Bahari. Maka ini nggak ada hajat, bisa merusak i'tikafnya. Betul sih memang mencari makan, tetapi kan sudah ada makan tersedia buat antum. Kecuali kalau emang antum nggak berkenan untuk makan itu karena mungkin ada penyakit atau kolesterol atau apa yang anda nggak bisa nih, kalau makan ini anda nggak bisa lanjutin i'tikaf nih, maka silahkan untuk nyari. Tapi kalau ini udah cukup, maka pada asalnya nggak boleh antum mencari yang lain. Khalas. Kecuali kalau di tengah malam, ya lapar lagi, nggak ada makanan, khalas fadl, cari makanan sejenak dan makannya di masjid. Balik ke masjid, makan masjid. Ya jangan kemudian ke sana lama terus di sana berjam-jam, enggak. Ya seperti itu. Jadi mu'takif, orang yang i'tikaf jangan jualan, jangan beli. Jangan jual, jangan beli. Kalau misalnya dia mau mesen GoFood misalnya, maka dia silahkan belinya di luar masjid, bukan di dalam masjid, di dalam tempat yang hukumnya hukum masjid. Kalau misalnya di lapangan entah itu voli atau bulu tangkis itu, di situ dia boleh. Kalau memang dia butuh untuk beli. Ya, misalnya dia butuh beli minyak angin atau apa, fadl. Atau dia butuh obat, dia dari Kimia Farma atau apa, misalnya dia kan sekarang sudah ada aplikasi untuk beli kayak gitu online, bisa. Maka di luar dia ordernya. Ya, dan semisal itu ya. Ke warung, misalnya warung depan, warung Madura misalnya. Kalau emang dia butuh makanan kayak cracker atau apa gitu kan, buat makan, buat iseng-iseng dan kopi atau semisalnya, maka dia boleh untuk menunjang i'tikafnya. Taib. Kemudian Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah wala yatakassabu bisan'ah li'anna al-i'tikafa luzumu ta'atillahi wa ibadatihi fil masjid. والتجارة فيه تنافيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد وهو حديث حسن. طيب ولا يتكسب بصنعة, dan jangan dia mencari takassub, yaitu mencari penghasilan dengan suatu son'ah. Son'ah itu suatu skill, suatu perbuatan. Ya, jangan takassub bi son'ah, yaitu pas lagi i'tikaf dia ya mumpung nih banyak ikhwan yang ngumpul nih jualan sirwal.
ngobrol tentang sirwal. Anda punya loh sirwal di rumah. Ini takasub, nyari penghasilan. Lagi i'tikaf gitu loh. Come on, antum lagi i'tikaf gitu loh. Li'anna al-i'tikaf luzumu ta'atillah wa ibadatuhu fil masjid. I'tikaf itu harus fokus mentaati Allah Azza wa Jalla. Dan i'tikaf itu ibadah, i'tikaf itu di masjid. Antum lagi di masjid, akhi. Antum enggak usah promo-promo kayak gitulah. Kayak gitu. Ya. Wat tijaratu fihi tunafihi. Dagang selagi i'tikaf itu menafikan i'tikaf. Udah pure murni harus ibadah. Iya gitu. Jadi nggak ada opportunity atau kesempatan mumpung banyak ikhwan yang mau kita akhirnya kasih apa namanya kartu nama. Yang mana kartu nama itu ada dagangannya itu nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya niatan seperti itu hilangkan pas lagi i'tikaf. Nggak usah. Terus bagaimana dong dengan misal dia memang jualan catering makanan, tapi dia juga pengen i'tikaf. Nah itu muskilah. Ya. Dia i'tikaf sekaligus dia juga yang ngurusin makanan karena memang dia usahanya itu. Nah ini masalah. Ya seperti ini ikhwan, sebaiknya begini. Akadnya itu sudah terwujud sebelum terjadi i'tikaf. Gimana? Paham enggak? Akadnya sudah terwujud sebelum terjadi i'tikaf. Ya misalnya kong-kali-kong antara DKM, teman-teman panitia dengan dirinya. Sebelum i'tikaf 10 hari terakhir sudah ada perbincangan. Tolong nanti siapkan sekian. Nih daftarnya orang ini begini. Nanti siapkan makan malam dan masak. Dan di takjil juga tolong siapkan juga. Maka apa yang dia lakukan untuk menunjang makanan-makanan tersebut, maka itu enggak masalah karena akad sudah terjadi dan dia hanya melaksanakan tugas. Tapi kalau misalnya akadnya baru terjadi ketika lagi i'tikaf, maka ini sebaiknya hindari karena ini merusak. Karena merusak i'tikafnya. Dan orang seperti ketika dia akhirnya udah selesai dulu, udah awal selesai, sekarang hanya tinggal menjalankan tugas, dia boleh juga joinan i'tikaf. Dan dia boleh ketika i'tikaf juga membagi-bagi makanan. Ya, membagi-bagi makanan. Karena ini sudah bukan masalah promo, bukan. Ini masalah dia hanya menjalankan amanah dan tugas. Menyerahkan barang itu bukan berarti menjalankan akad. Menyerahkan barang itu bukan berarti sedang berakad. Beda. Menyerahkan barang itu bukan berarti atau belum tentu berarti sedang melakukan akad. Akad ada sendiri, penyerahan dan penerimaan barang itu juga hal yang kadang ada sendiri. Gitu loh. Jadi akad itu kan pada asalnya adalah apa? Adanya ijab qabul dan agreement, kesepakatan antara pembeli dan penjual. Kalau itu sudah terwujud, sudah agree sebelumnya, maka apa-apa setelahnya dari penyerahan atau penerimaan itu sudah bukan jual beli lagi, gitu loh. Ya. Kayak misalnya antum mesen GoFood. Mesen GoFood itu akadnya di mana? Ada akadnya di handphone ketika itu. Ketika antum check out atau apapun namanya itu istilahnya, terus antum bayar secara virtual atau mungkin nanti bayar pas udah sampai, tapi kan agreementnya kan sudah ada di HP ini. Makanya tadi kita katakan ketika antum mesen GoFood, antum di luar maksudnya. Namun kemudian ketika udah sampai, antum malas keluar biar Gojeknya datang, boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Kan dia kan hanya nak ngasih barang. Oh tapi kan habis itu kan antum apa? Ngasih apa? Duit, ya enggak? Terjadi pertukaran dong di sini. Itu hanya penerimaan dan penyerahan barang atau uang. Hakikat akadnya kapan? Sudah terjadi tadi. Begitu. Dan juga misalnya akad sorf, penukaran uang. Habis Jumatan, kan kita yang udah menjebarkan sorf, penukaran uang tidak boleh ada di masjid. Habis Jumatan biasanya kan DKM atau teman-teman ngumpulin penghitung uang tuh. Kalau ada ikhwan datang, waduh banyak nih uangnya, Anda ada 100 ribuan nih, tolong dong pecahin jadi 10 ribuan 10. Ini haram, nggak boleh dilakukan sebagian ulama mengatakan ini haram, sebagian ulama mengatakan ini makruh kalau di masjid, karena khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Nah, lah terus gimana dong supaya saya bisa dapat seperti itu? Boleh pesan dulu ke orang yang bakal ngitungin sebelum ke masjid, bilang nanti kalau misalnya
pas antum hitung-hitung duit, Anda nih ada nih 100.000, nanti ini ya tukar, gitu kan, 10.000, 10, gitu kan, janji seperti itu, misalnya. Nah, janji seperti itu, kemudian datang, ketika lagi mana tadi yang kita omongin, ya udah, set, kemudian apa namanya, terjadi pertukaran, oke? Uang dengan uang. Boleh nggak itu? Udah diomongin tadi sebelum Jumatan. Dia omongin di blog berapa, bukan di sini. Boleh nggak? Kok dipikir-pikir seolah-olah boleh, tapi boleh nggak sebenarnya? Tidak. Lebih tepatnya tidak. Kenapa? Karena ini jual beli uang dengan uang. Yang memang jual beli uang dengan uang itu harus had bihad, yaitu di satu tempat yang sama, momentum yang sama. Faham nggak, ikhwan? Bedakan antara jual beli uang dengan jasa, uang dengan barang. Ini nggak ribawi, sehingga tidak harus di momentum yang sama. Ngerti nggak? Antum kalau jual beli emas, boleh nggak antum order dulu nanti barangnya? Nggak boleh, oke. Begitu pula dengan jual beli uang. Paham nggak di sini? Kalau antum pesan GoFood misalnya, itu kan jual beli jasa dan barang, ya kan? Walaupun uangnya nanti, gitu loh, dan barangnya nanti. Tapi ini kan dua hal yang beda. Jasa atau barang dengan uang kan beda. Maka disebut akad jual belinya ketika apa? Adanya agreement di aplikasi. Oke, itu situ. Adapun barangnya nanti atau uangnya nanti nggak masalah. Ketika barang diserahkan, jual beli sudah tertunaikan tadi ketika akad. Ketika uang baru dibayar, akad sudah tertunaikan tadi. Yang penting sudah ada agreement. Tapi kalau misalnya jual beli uang dengan uang, itu harus di satu majelis dan harus tunai segera. Sehingga jual belinya itu ya pas itu harus, gitu loh, disebutnya jual beli. Nah ketika tadi sebelum Jumatan antum ngobrol sama DKM, akhi nanti antum kan ngitung duit kan, iya, tolong ya nanti sisihkan 10.000, 10, ana ada 100.000, ana mau mecahin. Oh siap. Apakah ini jual beli? Belum terwujud jual beli. Ini baru disebut apa? Al-wa'du lisyira, janji bakal beli atau janji bakal jual. Gitu. Nah, ini belum terjadi. Baru terjadi jual belinya kapan? Ketika ini pertukaran uang terjadi. Karena ini zahab bizahab, fiddah bifiddah, emas dengan emas, perak dengan perak, mata uang dengan mata uang, maka ini akad sarf baru disebut berakad, dan jual belinya baru disebut jual beli, yaitu ketika terjadinya apa? Pertukaran langsung. Kalau misalnya tidak terjadi pertukaran, sebelum Jumatan antum ngasih ke DKM, afwan ini 100.000. Nanti kan antum ini apa? Ngitung uang. Ini anak kasih dulu 100.000. Nanti tolong kasih anak 10.000, 10. Akhirnya kemudian setelah itu pas lagi apa namanya? Ini uang, ngitung uang, dia datang ke antum. Mana tadi yang ini 10.000, 10. Ya udah nih. Riba enggak nih? Riba. Padahal ini hal yang mungkin enggak ini loh, enggak terpikirkan riba loh. Ini enggak. Kenapa masuk ribanya? Bukan nilainya yang berbeda, tapi majelisnya yang berbeda. Gitu. Tetap enggak boleh. Lah terus gimana dong solusinya? Keluar semua. Keluar semua. Kayak gitu. Keluar semua dari masjid gitu. Ya nggak harus semua orang yang lagi ngitungin semua keluar, kemudian uangnya keluarin semua, ngitung di lapangan, norak itu. Tapi maksudnya adalah mungkin terjadi wa'ad, yaitu janji, ana ada 100.000, nanti antum tolong ambilkan ya 10.000 ya, nanti kalau misalnya ini ya nanti kita di lapangan deh kita akadnya gitu. Boleh, tapi itu harus dengan seizin DKM. Jangan tiba-tiba ditilep 10.000 sama ngeliat kayak gini, ngeliat teman-temannya, lo kenapa lo kok kayak gitu, laganya kayak gitu, terus keluar akad di luar terus tukeran. Kalau nggak di sini nggak boleh, kalau di sini silakan.
Ya seperti itu. Jadi jual beli ketika i'tikaf jangan. Karena fa'inna Nabi SAW naha 'anil bai'i wasyira' fil masjid. Karena Nabi SAW melarang jual dan beli di masjid. Jual beli masjid enggak boleh. Ulama ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan ini makruh. Beda pendapat di antara ulama. Bagaimana kalau misalnya catering dari DKM misal, ya, memesan nasi box, nasi box ke fulan, dan di nasi box itu ada merek dagang fulan, ada nomor HP-nya fulan, apa hukumnya? Maksudnya, mesen boleh, enggak hukumnya? Maksudnya dihukum di ada nama-namanya ini, gitu loh. Itu kembali ke niatan. Kalau niatan dari pengusaha fulan ini dalam nasi box ini, niatannya dia ada box kayak gini dengan nama dan seterusnya, niatannya untuk promosi di masjid, maka nggak boleh. Nggak boleh bukan nggak boleh makan, bukan nggak boleh perdagangan itu, bukan. Di niatannya nggak baik, karena dia sedang jualan di dalam masjid. Tapi kalau itu nggak ada niatan, ya memang namanya nasi box, ya box kayak gini, udah itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tapi niatannya harus dijaga. Saya nggak ada niatan untuk promosi di masjid karena memang box yang saya punya kayak gini formatnya, ada nomor HP-nya, ada menu apa-apanya gitu. Ya saya nggak bermaksud itu, memang udah kayak gini. Ya. Maka nggak apa-apa untuk. Kayak misalnya kalender misalnya, kalender misalnya toko buku, ya misalnya kalender toko buku gitu kan, taruh di masjid. Ya. Kalau misalnya toko buku ini ngasih ke masjid, ya ini kalender buat masjid, dengan maksud promosi toko bukunya, maka ini nggak boleh dengan niatan itu. Tapi kalau emang maksudnya ya karena kami punya toko buku kami menerbitkan kalender buat konsumen, buat siapapun dari membazir, ya udah buat siapa aja, mau masjid mau apa, nggak ada maksud untuk itu, gitu loh. Untuk ke masjid nggak ada maksud untuk promo, tapi untuk konsumen promo nggak masalah. Maka yang seperti ini kalau nggak ada niatan nggak masalah. Iya. Lah ya kayak Anda sendiri, Anda pakai sarung, Anda jualan sarung kok Anda tahu juga itu. Lah Anda kalau sarung pakai kadang kelihatan mereknya. Kalau ada maksud promo supaya antum pada tahu bahwasanya penjual sarung beli sarung sama Anda, niatan ini nggak boleh. Tapi kalau misalnya Anda pakai sarung kemudian kelihatan mereknya dan seterusnya, karena itu emang kayak gitu. Namanya sarung gitu kan. Maka kalau nggak ada niatan untuk promo ya nggak ada masalah, insyaallah nggak ada masalah. Jadi merek-merek itu tidak lazim pokoknya masjid harus bebas dari merek. Ya sebentar kalau kayak gitu ya susah juga. Kalender ada mereknya, baju ada mereknya. Ini di sini merek, kemudian sarung tumpalnya ada mereknya. Iya. Dan banyak hal-hal Al-Quran bahkan buku mushaf ada mereknya. Gitu. Maka ini dikembalikan kepada niatan awal. Ya begitu. Fa'in kharaja taraka. Ya. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah fa in kharaja taraka i'tikafahu wa la yakhiltu fil masjidi wa la ya'malu san'atan sawa'un kana muhtajan ila dhalik aw lam yakun li'anna al-masjida lam yubna lidhalik. Qala Ahmad radhiyallahu anhu fil mu'takifi yakhiltu la yanbaghi lahu an ya'takifa idza kana yuridu an ya'mal. Wa in fa'ala syai'an min dzalik fil masjid lam yafsud i'tikafuhu li'annahu la yunafihi. Baik, sekarang dari ini selesai insyaallah di sini. Wala yukhayyid fil masjid wala ya'mal sana'atan. Janganlah dia ngejahit di masjid. Subhanallah. Lagi i'tikaf bawa mesin obras. Ya enggak mesin obras dibawa, enggak. Maksudnya menjahit di sini dulu enggak ada mesin. Jahit pakaian gitu, nyulam atau semisalnya. Wala ya'mal sana'atan, jangan dia melakukan suatu produk, jangan memproduksi sesuatu ketika lagi i'tikaf. Sawa'un kana muhtajan ila dzalika aw lam yakun, baik dia butuh akan hal itu atau tidak butuh, pokoknya jangan memproduksi sesuatu ketika lagi i'tikaf. Kenapa? Li'anna al-masjid lam yubna lidzalik, karena masjid tidak dibangun untuk memproduksi sesuatu. Antum jangan produksi apa-apa lagi i'tikaf, antum produksi apa misalnya? Ya jahitan, ya. Antum bawa bahan sirwal, kemudian antum sulam sendiri dan seterusnya. Itu ngapain? Masjid bukan tempat buat nyulam, itu pertama. Antum lagi i'tikaf ya, akhi, antum ngapain kayak gini gitu kan. Ya.
Dan Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau i'tikaf berkata kepada orang yang lagi i'tikaf tapi sambil jahit atau sulam, maka kata beliau, la yanbaghi lahu an ya'tikafa idza kana yuridu an ya'mal. Tidak layak orang lagi i'tikaf tapi dia juga pengen bekerja. Jadi ketika i'tikaf antum bebas dari kerjaan, enggak ada kerjaan. Ya, termasuk juga WhatsAppan dengan kantor dan misalnya antum udah enggak usah. Misal antum seorang misalnya kan ekspedisi itu kan biasanya sangat sibuk trafiknya ketika lagi 10 terakhir Ramadan karena pengiriman banyak banget. Nah, antum mungkin kurirnya atau antum mungkin petugas ekspedisi gitu yang di kantornya, malamnya antum i'tikaf, namun antum masih suka update perkembangan paket-paket yang sedang di jalanan. Itu enggak boleh. Enggak boleh di sini, enggak layak gitu loh. Tapi apakah ini membatalkan i'tikaf? Maka dikatakan wa in fa'ala syai'an min dzalika fil masjid lam yafsud i'tikafuhu li'annahu la yunafi. Kalau dia melakukan hal itu di masjid lagi i'tikaf, itu tidak rusak i'tikafnya, tidak batal i'tikafnya karena itu tidak menafikan i'tikaf. Jadi tetap sah i'tikafnya. Selama bukan jual beli atau apa. Ya kalaupun jual beli misalnya, ya itu tidak sampai membuat rusak i'tikafnya, tidak batal i'tikafnya, namun hanya mengurangi dan tidak berakhlak ketika i'tikaf. Ya begitu. Ya kadang-kadang kan kita atau teman-teman di sini masih ada terkait dengan tugas kantor atau apa misalnya. Ya mungkin ada pertanyaan dari atasan atau ada bawahan atau ada konsultasi, antum misal konsultan, terus ya lagi i'tikaf antum melayani itu tidak baik, cuman tidak merusak, maksudnya tidak membatalkan i'tikaf antum. Ya, jangankan itu. Kadang kita i'tikaf buka Instagram, buka hal-hal yang sebenarnya enggak ada kaitan dengan ibadah, kadang gitu. Ya, itu memang tidak membatalkan, tetapi kurang layak karena antum i'tikaf, antum harusnya ibadah bukan untuk hal-hal seperti itu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita masih ada 2 pertemuan lagi teman-teman sekalian, ikhwan. Nanti insyaallah mudah-mudahan bisa lanjut Rabu pagi, Rabu subuh dan Kamis subuh. Adapun Jumat subuh ada kemungkinan i'tikaf di daerah Cibinong insyaallah taala. Dan mayoritasnya insyaallah ada i'tikaf di sini insyaallah, tapi di beberapa hari itu di tempat lain. Ya insyaallah seperti itu. Ada soalan enggak di sini ikhwan tentang i'tikaf? Tidak ada, jelas semua insyaallah ya. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.